Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Eko Maulana Syaputra SKM MPH selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Hubungan antara beban kerja fisik dengan kelelahan kerja pada pekerja operator SPBU di Indramayu tahun 2020. Baik, langsung saja. Penelitian kali ini dilatar belakangi oleh kelelahan kerja di mana individu mengalami kelelahan fisik, mental, dan emosional yang terjadi sebab stres yang dialami pada jangka waktu yang cukup tinggi, serta meningkatnya mobilitas penduduk dan kepemilikan kendaraan bermotor di Kabupaten Indramayu menyebabkan kebutuhan bahan bakar meningkat. Hal ini berdampak pada pola kerja pada SPBU di Kabupaten Indramayu sehingga dapat mengakibatkan kelelahan fisik. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja Jepang terhadap 12.000 perusahaan yang melibatkan kurang lebih 16.000 pekerja di negara tersebut. Yang diseleksi secara acak telah menunjukkan hasil bahwa ditemukan 65% pekerja mengeluhkan kelelahan fisik akibat kerja rutin, serta 28 pekerja mengalami kelelahan mental, dan kurang lebih 7% pekerja mengeluh stres berat dan merasa tersisihkan. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Utami KA 2019, beban kerja fisik berhubungan dengan kelelahan kerja. Serta pada penelitian Erlita 2020 menunjukkan adanya hubungan antara beban kerja fisik dengan kelelahan kerja. Dan juga pada penelitian Muh Syamsuri 2018, beban kerja fisik berhubungan dengan kelelahan kerja. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah terdapat hubungan antara beban kerja fisik dengan kelelahan kerja pada pekerja operator SPBU di Indramayu tahun 2022. Sehingga tujuan penelitiannya adalah yang pertama, tujuan umum yaitu mengetahui gambaran hubungan antara beban kerja fisik dengan kelelahan kerja pada pekerja operator SPBU di Indramayu tahun 2022. Yang kedua yaitu tujuan khusus mengetahui gambaran beban kerja fisik pada pekerja operator SPBU di Indramayu, mengetahui gambaran kelelahan kerja pada pekerja operator SPBU di Indramayu, mengetahui hubungan antara beban kerja fisik dengan kelelahan kerja pada pekerja operator SPBU di Indramayu. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian ini. Yang pertama, bagi pekerja, yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan kepustakaan bagi pekerja operator SPBU di Indramayu dalam mencegah dan mengatasi kelelahan kerja. Yang kedua yaitu manfaat bagi tempat penelitian. Yang pertama, terjalinnya kerjasama antara perusahaan dengan institusi perguruan tinggi terkait. Yang kedua yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan rekomendasi bagi perusahaan. Selanjutnya, manfaat bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Wiralada Indramayu itu sendiri. Yang pertama, terjalinnya kerjasama antara institusi perguruan tinggi dengan perusahaan terkait di bidang K3. Yang kedua yaitu hasil dari penelitian dapat menjadi bahan masukan dan literatur bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Yang keempat yaitu manfaat bagi peneliti, yaitu menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman di bidang kesehatan dan keselamatan kerja, khususnya mengenai beban kerja fisik dan kelelahan kerja pada pekerja bagian operator di lingkungan kerja SPBU di Indramayu. Selanjutnya yaitu ruang lingkup kegiatan penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara beban kerja fisik dengan kelelahan kerja pada pekerja operator SPBU di Indramayu tahun 2022. Penelitian sebelumnya, yang pertama judul penelitian hubungan beban kerja fisik dengan kelelahan kerja pada petugas pengangkut sampah di Kota Bekasi tahun 2019.
Nama peneliti Kunti Amalina Utami. Tahun dan tempat penelitian 2019, Kota Bekasi. Rancangan penelitian observasi analitik dengan pendekatan cross-seksional. Variabel penelitian, variabel independen yaitu beban kerja fisik, variabel dependen yaitu kelelahan kerja. Hasil penelitian yaitu ada hubungan antara beban kerja fisik dengan kelelahan kerja pada pengangkut sampah. Yang kedua yaitu judul penelitian hubungan antara beban kerja fisik dengan kelelahan kerja pada pekerja proyek konstruksi pembangunan ruang kelas di SMP 29 Surabaya. Nama peneliti yaitu Erlita Sandra Deviana Putri Syaifullah. Tahun dan tempat penelitian 2020 SMP 29 Surabaya. Rancangan penelitian observasi analitik dengan pendekatan cross-seksional. Variabel penelitian yaitu variabel independen beban kerja fisik, variabel dependen kelelahan kerja. Hasil penelitian ada hubungan antara beban kerja fisik dengan kelelahan kerja pada pekerja proyek pembangunan ruang kelas di SMP 29 Surabaya. Yang ketiga yaitu judul penelitian faktor yang berhubungan dengan kelelahan kerja pada pekerja pengumpul tol PT Marga Utama Nusantara Kota Makassar. Nama peneliti Musyamsuri. Tahun tempat penelitian 2018 Marga Utama Nusantara Kota Makassar. Rancangan penelitian observasi analitik dengan pendekatan cross-seksional. Variabel penelitian, variabel independen yaitu jenis kelamin, beban kerja fisik, masa kerja, shift kerja, dan status gizi. Variabel dependen yaitu kelelahan kerja. Adapun hasil penelitian yaitu ada hubungan antara jenis kelamin, beban kerja fisik, masa kerja, shift kerja, dan status gizi dengan kelelahan kerja pada pekerja pengumpul tol PT Marga Utama Nusantara Kota Makassar. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama mengenai kelelahan kerja, terdapat definisi kelelahan kerja, jenis kelelahan, gejala kelelahan, dampak kelelahan, pengukuran kelelahan, penyebab kelelahan, dan penanggulangan kelelahan. Yang kedua yaitu mengenai beban kerja fisik, terdapat definisi beban kerja, faktor yang mempengaruhi beban kerja, dampak beban kerja fisik, penanggulangan beban kerja fisik, dan penilaian beban kerja fisik. Selanjutnya bab 3 ada kerangka teori, kerangka konsep, definisi operasional, dan hipotesis. Yang pertama yaitu kerangka teori, ada kelelahan kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu masa kerja, beban kerja. Selanjutnya yaitu kerangka konsep, terdapat variabel independen yaitu beban kerja fisik dan variabel dependen yaitu kelelahan kerja. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Yang pertama variabel dependennya yaitu kelelahan kerja. Definisi operasionalnya yaitu suatu keadaan di mana individu mengalami kelelahan fisik, mental, dan emosional yang terjadi sebab stres yang dialami pada jangka waktu yang cukup tinggi. Dengan alat ukur kuesioner, cara ukur dengan menyebarkan lembar kuesioner pada pekerja. Hasil ukur yaitu 1 sama dengan ringan jika jawaban benar kurang dari 5, 2 sama dengan berat jika jawaban benar lebih dari 5. Skala ordinal. Yang kedua yaitu variabel independen yaitu beban kerja fisik. Definisi operasionalnya yaitu beban kerja yang memerlukan energi fisik otot manusia sebagai sumber tenaganya, dan konsumsi energi merupakan faktor utama yang dijadikan tolak ukur penentu berat atau ringannya suatu pekerjaan. Alat ukur yaitu stopwatch, statur meter, dan timbangan badan. Cara ukurnya yaitu dengan mengukur denyut nadi pekerja per menit. Hasil ukurnya 1. Tidak terjadi kelelahan, 2. Diperlukan perbaikan, ketiga kerja dalam waktu singkat, keempat diperlukan tindakan segera, 5. Tidak diperbolehkan beraktivitas. Skala ordinal. Selanjutnya yaitu hipotesis. Yang pertama H0 yaitu tidak ada hubungan antara beban kerja fisik dengan kelelahan kerja. Yang kedua HA yaitu adanya hubungan antara beban kerja fisik dengan kelelahan kerja. Selanjutnya bab 4 metode penelitian. Yang pertama
ada jenis penelitian yaitu observasional analitik dengan desain konsepsional. Selanjutnya ada lokasi penelitian yaitu SPBU di Indramayu. Selanjutnya populasi yaitu ada 60 orang dan sampel yaitu pekerja operator pada beberapa SPBU di Indramayu. Selanjutnya variabel yang diteliti yaitu ada variabel independen beban kerja fisik dan variabel dependen kelelahan kerja. Selanjutnya instrumen yaitu kuesioner dan pengukuran denyut nadi. Selanjutnya yaitu ada teknik pengambilan data. Yang pertama data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden penelitian. Yang kedua yaitu data sekunder, data yang sudah ada pada SPBU di Indramayu. Selanjutnya yaitu pengolahan data, yaitu dalam pengolahan data yang dilakukan beberapa tahap. Yang pertama coding atau pengkodean, yang kedua editing atau penyuntingan data, yang ketiga entry data atau memasukkan data, dan yang terakhir cleaning data atau pembersihan data. Yang terakhir yaitu analisis univariat dan analisis bivariat. Yang pertama yaitu analisis univariat, mendeskripsikan tiap-tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yakni dengan melihat gambaran distribusi frekuensi dan presentase dari setiap variabel independen atau beban kerja fisik dan variabel dependen kelelahan kerja. Yang kedua, analisis bivariat menggunakan uji chi-square dan menggunakan program komputer SPSS. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.